kurang lebih 30 menit ke depan. Materi kita lanjut dari materi yang tadi sudah sempat saya rekam di dalam YouTube. Oke. Oke. Materinya sudah terlihat belum ya? Sudah, Pak. Sudah ya, oke. Terima kasih. Untuk mempersingkat waktu, mungkin saya akan coba mulai menjelaskan mengenai implementasi dari balance scorecard. Ya, tadi 30 menit kita sudah diantarkan tentang bagaimana balance scorecard diinisiasi oleh seorang ahli strategi, ya, Kaplan sama Norton, yang menginisiasi dan menemukan bagaimana mengukur suatu rencana dan menyusun suatu rencana serta mengukurnya. Oke, ini kembali saya antarkan bahwa dalam balance scorecard ini kita akan bicara mengenai bagaimana langkah-langkah yang dilakukan dalam menyusun suatu strategi, ya. Yang dimulai dari menyusun visi, kemudian menyusun misi, dan kemudian diturunkan dalam beberapa perspektif, yaitu perspektif bisnis internal atau internal bisnis, gitu ya, yang di sebelah kiri. Kemudian ada perspektif finansial, ada perspektif customer, dan ada perspektif learning and growth, ya. Jadi ada 4 perspektif. Atau itu perspektif itu apa? Perspektif itu cara pandang atau sisi mana kita melihat sebuah objek, gitu ya. Itu adalah perspektif. Nah, ibaratnya keempat elemen ini menjadi suatu dashboard dalam melihat perkembangan bisnis yang nanti akan kita jalankan dengan menggunakan perencanaan berbasis pada balance scorecard, ya, BSC. Oke, kita sebut juga sebagai business navigator. That translates strategy into action. Ya, jadi bagaimana navigator bisnis ini nanti kita akan menerjemahkan strategi ke dalam sebuah action atau tindakan. Jadi kita membuat sebuah strategi yang kemudian kita bisa turunkan menjadi sebuah tindakan-tindakan bisnis yang mengarah pada pencapaian misi dan visi kita. Oke, mungkin juga perlu diekspos kembali bahwa vision and strategi itu menjadi bagian penting di dalam penyusunan balance scorecard. Jadi kalau kita tidak punya visi dan tidak punya misi, maka kita tidak akan bisa menyusun balance scorecard. Nanti dari itu, karena kalau dari visi dan misi nanti yang kita susun itu akan menjadi operational activity, akan menjadi kegiatan operasional di dalam suatu perusahaan tentunya. Nah, disitulah yang kemudian kita akan punya alat ukur yang namanya balance scorecard. Alat ukur itu untuk melihat bagaimana proses internal bisnis kita yang kita jalankan itu menuju pada capaian-capaian misi dan visi. Kemudian juga dari sisi finansial, jadi bagaimana kita mengelola keuangan kita sehingga kita bisa mengarah pada efektivitas dan efisiensi yang tujuannya adalah untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan, customer, ya, customer satisfaction, dan kemudian dari situlah customer akan mendapatkan sebuah proses pembelajaran dan bisa bertumbuh loyal dalam menggunakan jasa atau mengkonsumsi produk yang diberikan oleh perusahaan. Nah, apa itu balance scorecard? Tadi sudah dijelaskan di awal, ya. A new approach to strategic management was developed in the early 1990s by Robert Kaplan. Jadi sebuah pendekatan baru dalam manajemen strategi yang dikembangkan pada awal tahun 90-an oleh Robert Kaplan sama David Norton. Ada 2 tokoh yang
menjadi leader atau menjadi founder dari BSC ini. Ya. The balanced scorecard approach provide a clear principle as to what companies should measure in order to balance to financial perspective with measure of the drivers of user performance. Balance scorecard sebuah pendekatan yang disediakan ya untuk apa? Ya, untuk suatu perusahaan bagaimana mereka bisa mengukur keseimbangan perspektif keuangan ya dengan melalui sebuah performance masa depan. Jadi kita membuat sebuah performance yang kita desain di masa depan seperti apa, ya kemudian kita akan capai itu melalui sebuah ukuran-ukuran yang tertimbang atau seimbang. Ya, balance scorecard juga menjadi sebuah sistem manajemen, ya, tidak hanya sekedar sebagai alat ukur yang enables dengan organisasi yang bisa diterapkan di dalam organisasi dalam mencapai visi dan strategi mereka. Itulah balance scorecard. Nah, balance scorecard ini mengidentifikasi dari 4 perspektif tadi yang sudah kita jelaskan di awal, yaitu dari perspektif financial perspektif, ya, financial perspektif. Apa itu maksudnya? How do we look to our shareholder? Bagaimana kita melihat dari perspektif para pemegang saham. Maksudnya apa? Maksudnya adalah bahwa pemegang saham kan selalu ingin mendapatkan keuntungan, gitu ya. Nah, bagaimana perusahaan bisa mendapatkan keuntungan itu? Caranya bagaimana? Disitulah nanti yang akan dijelaskan. Kemudian yang kedua, the customer perspective. How do our customers see us? Bagaimana customer melihat dan menilai kita? Tentunya customer melihat dari sisi mana? Dari sisi layanan, ya kan? Dari sisi tingkat kepuasan mereka ketika menggunakan jasa atau menggunakan produk kita. Kemudian yang ketiga, the business process perspective, yaitu perspektif dilihat dari proses bisnisnya. What must we excel at? Ya, bagaimana apa yang seharusnya kita lakukan, yang kita capai, apa yang seharusnya sesuatu kita jalankan, ya. Jadi sudah ada dalam sebuah SOP, dalam sebuah bisnis proses itu, dan bagaimana kita punya komitmen dan konsisten dalam menjalankan SOP yang sudah didesain sebelumnya, ya. SOP Standard Operation and Procedure, ya. Kemudian yang terakhir adalah learning and growth perspective. Ya. Bagaimana kita mampu untuk melanjutkan melalui sebuah pengembangan, ya, dan menciptakan nilai, meningkatkan dan menciptakan nilai. Bagaimana itu bisa kita lakukan? Nah, itu semuanya kita harus mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi ke dalam sebuah perencanaan. Nah, ini adalah map, ya, the BSC Strategic Map. Jadi peta bagaimana langkah-langkah yang dilakukan dalam sebuah perencanaan melalui proses yang kita bisa lihat dari bawah, ya. Ada namanya organizational capital. Apa itu organizational capital? Ya, seluruh modal yang dimiliki oleh organisasi. Modal yang dimiliki organisasi itu apa? Ya, di dalamnya ada human, ada orang, ada mesin, ada money, ada material, ya, ada metode, ada teknologi, itu semuanya adalah organizational capital. Ya, kemudian ada information capital, ada human capital, yang kemudian semua itu bergerak mobile,
dan berproses dalam menciptakan sebuah value, ya, value creating process. Semua capital yang dimiliki oleh organisasi mampu menciptakan suatu nilai. Nilai apa? Yang kemudian dijalankan dalam menciptakan suatu nilai yang melekat pada operation management, dalam sebuah manajemen operasi atau produksi yang menghasilkan barang atau jasa. Dan customer management, yaitu manajemen mengelola customer atau pelanggan. Kemudian product management, bagaimana manajemen mampu menghasilkan produk-produk yang berkualitas, dan regulatory and social. Dan bagaimana pengaturan dan aturan serta perundang-undangan serta social impact ya menjadi pendukung dari suatu institusi atau entitas dalam rangka untuk menjalankan dan mencapai visi dan misinya. Dan itu semua dilakukan dalam rangka berorientasi pada customer perspective, ya, pada satisfaction, ya, pada kepuasan customer. Jadi customer adalah merupakan puncak dari sebuah proses bisnis yang dilakukan oleh perusahaan, ya. Dan itu nanti akan dengan sendirinya ketika ada kepuasan dari customer, maka akan memberikan shareholder value, ya, akan memberikan nilai kepada para pemegang saham, ya. Karena apa? Karena produktivitinya akan bagus, kemudian akan bertumbuh, akan growth, ya. Itulah peta dari penyusunan strategi balance scorecard. Nah, ini kita bisa lihat juga dari framework-nya, ya, dari framework. Ini lebih detail lagi. Tadi ada learning and growth perspective. Apa aja yang akan di manage dan dikelola oleh manajemen, yaitu yang paling bawah kalian bisa lihat, ada staff competencies, yaitu staff atau karyawan yang memiliki kompetensi. Makanya ke depan basis dari suatu pekerjaan adalah kompetensi, ya. Nah, kalian tidak cukup nanti kalau ingin bersaing dalam dunia kerja hanya sekedar berbekal pada ijazah S1 misalnya, ya. Nah, itu perlu sebagai SIM Anda untuk masuk dalam dunia kerja yang lebih baik, tapi tentunya sudah tidak cukup lagi ke depan. Kalian perlu ada kompetensi. Perlu ada, kalau kalian lihat di nama saya, mohon maaf ya, saya bukan ingin pamer, tapi itulah kenyataan, gitu ya. Ketika saya punya beberapa gelar kompetensi misalnya, ada, kalian lihat itu ya, ada CRBD misalnya, CRBD, ada Certified Rural Bank Director, ya. Artinya apa? Bahwa saya punya sertifikasi menjadi direktur bank. Saya juga ikut sertifikasi RIS, ada namanya CRP, Certified Risk Professional. Nah, saya ikut juga analis saham. Ya, saya sebagai analis saham, saya ikut sertifikasi. Dan kemudian saya dapat CSA, ya, Certified Securities Analyst, ya, sebagai analis saham. Karena di dunia digital sekarang ini yang sangat butuh concern dan atensi yang luar biasa dari berbagai industri, maka saya ikut CDMP, ada Certified Digital Marketing Professional, ya, profesional, CDMP misalnya. Nah, dari situ terus apa ya impact-nya? Impact-nya ternyata saya dipakai, ya, oleh BRI, saya diminta untuk menjadi konsultan di kementerian, saya diminta dan saya tidak pernah melamar, ya, karena mereka butuh orang yang punya kompetensi. Nah, akhirnya kita yang dicari, bukan kita mencari, ya. Itulah ke depan, ya, ke depan kalau kalian ingin berkompetensi dan bersaing dalam dunia kerja, maka yang menjadi basic adalah kompetensi, ya. Oke, but anyway, apalagi yang kemudian diperlukan? Teknologi infrastruktur, ya, teknologi infrastruktur, climate for actions, ya, dari tindakan-tindakan yang mampu bisa menumbuhkan dan mampu untuk memberikan proses pembelajaran kepada seluruh stakeholder di dalam sebuah entitas bisnis itu yang nanti akan mampu membuild the brand, akan membangun brand,
ya. Make the sale, nanti akan mampu melakukan penjualan, ya, akan menghasilkan suatu penjualan. Deliver the product, service exceptionally. Ya, semua tadi yang berbasis pada human, orang yang memiliki kompetensi, kemudian didukung dengan infrastruktur teknologi, kemudian ada iklim yang kondusif ya dalam climate for action, jadi ada ekosistem yang mendukung, maka akan mampu menaikkan brand. Ya, brand merek kita akan menjadi dikenal, ya, perusahaan akan dikenal oleh customer gitu ya, karena layanan yang bagus, proses bagus, pasca jual juga layanannya bagus gitu ya, proses delivery produknya juga oke, servisnya juga oke gitu ya. Ya, sehingga apa yang akan terjadi? Yang terjadi adalah value proposition ya. Quality produk layanan kita ya, dari sisi price misalnya, dari sisi harga mungkin sudah tidak relevan lagi karena kualitasnya sudah cukup bagus dan sangat bagus ya. Kadang untuk customer tertentu ya, ketika ada produk dan layanannya bagus, harga itu sudah tidak lagi menjadi pertimbangan gitu ya. Nah, value proposition-nya sudah sangat kuat ya. Function image-nya sudah oke, relationship-nya sudah bagus gitu. Nah, kalau itu sudah tertanam di benak customer ya, maka yang akan muncul adalah sources of growth ya, akan bertumbuh ya, akan bertumbuh, bisnis kita akan bertumbuh. Sources of productivity menjadi sumber-sumber produktivitas gitu ya. Nah, dari situ maka akan menghasilkan revenue strategy, ada strategi dalam menghasilkan pendapatan. Dan ada productivity strategy. Itu semua nanti akan menghasilkan namanya return on investment. Ya, akan kita punya tingkat pengembalian investasi yang lebih cepat. Ya, yang lebih cepat. Oke. Nah, sekarang kita lihat bagaimana BSC ya, balance scorecard itu bekerja. Ya, itu bekerja. Jadi ada vision and strategy. Nah, apa yang disusun oleh manajemen dalam membuat sebuah perencanaan strategis dengan menggunakan BSC ini, kalau Anda lihat ya di kotak-kotak ini, itu ada 4 komponen elemen. Apa itu? Ada objektif, ada measures, ada target, ada inisiatif. Apa maksudnya? Objektif adalah tujuan. Ya, tujuan dalam rangka untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan apa? Anda bisa tulis di sini. Ya, misalnya objektif terhadap customer, misalnya kepuasan, misalnya kepuasan itu ukurannya apa? Misalnya measure-nya adalah orang puas itu ketika dia mau kembali membeli produk kita, itu adalah ukurannya misalnya. Maka ada tulisan rebuying. Targetnya orang membeli lagi produk kita, targetnya misalnya 2 kali misalnya. Jadi biasanya orang beli 1 menjadi beli 2 target misalnya. Inisiatifnya gimana? Caranya gimana agar orang mau kembali membeli produk kita misalnya. Apa yang harus dilakukan? Nah, itu inisiatif namanya. Inisiatifnya apa? Nah, itu ditulis di sini. Ya, dalam bidang finansial misalnya, financial tujuannya apa? Ya, financial tujuannya misalnya kita mendapatkan tingkat pengembalian atau ROI, return on investment-nya misalnya di atas 10%. Gimana cara mengukurnya? Ya, mengukurnya adalah misalnya tingkat laba, ya, laba yang diperoleh perusahaan dibandingkan dengan modalnya. Targetnya berapa? Targetnya misalnya di atas 20% misalnya. Gimana caranya inisiatifnya? Inisiatifnya misalnya Anda bisa membuat inisiatif misalnya apa? Misalnya efisiensi, yang melakukan efisiensi misalnya. Nah, hari ini jadi ada tiga seperti ini itu dibuat dalam 3. Yang lalu seperti apa? Kita harus punya gambaran, ya, kita harus punya data, kita punya fakta yang sudah kita lakukan di masa lalu, ya. Kemudian hari ini seperti apa kejadiannya, kita juga harus bisa melihat. Dan kemudian comur,
ya, tomorrow. Gimana, apa yang mau kita lakukan ya di masa yang akan datang, ya besok dan seterusnya gitu. Nah, disinilah yang sebetulnya yang kita mau susun gitu ya. Jadi tomorrow bagaimana dan apa serta kapan mau dilakukan dalam rangka untuk mengembangkan bisnis kita agar bertumbuh. Oke. Nah, di sini seperti yang tadi kita sudah lihatkan ya, ini komponen dalam menyusun balance scorecard gitu ya. Misalnya financial ya, financial objective ya. Objective. Detail statement from strategy that must be achieved ya. Sebuah pernyataan dari suatu strategi yang harus dicapai ya, yang mau dicapai itu apa? Tujuan itu dibuat ya secara logis gitu ya, rasional gitu, bisa dicapai. Kemudian ukurannya apa, kemudian targetnya berapa, ya dalam misalnya kita menyusun untuk 1 tahun, target untuk 1 tahun itu misalnya berapa customer misalnya, atau berapa tingkat keuntungannya misalnya, itu ditulis di target. Kemudian inisiatif itu tindakan apa yang mau dilakukan. Ya, oke. Berikutnya adalah desain, ya, memulai dari sebuah strategi dengan menggunakan BSC. Ya. Nah, di sini ada ya prosesnya dari mulai menyusun tadi map tadi, ya mapnya disusun ya secara bertahap. Ya, kemudian setelah itu langkah berikutnya membuat tujuan, ya objektif, kemudian mengukur, ya kemudian target. Ya, contoh misalnya tujuan objektifnya adalah sell across business unit. Ya, kita mampu menjual ya unit-unit bisnis yang across business unit, maksudnya kita bisa mampu menjual ya produk-produk antar unit bisnis yang ada, ya antar bisnis unit yang ada. Ini contoh. Antar bisnis unitnya ada apa misalnya? Misalnya gini, saya misalnya ini Bank Mandiri misalnya. Bank Mandiri itu punya Aksa Mandiri misalnya, punya Aksa Mandiri. Bank Mandiri itu punya insurance, ya punya insurance. Nah, bagaimana agar produk yang dihasilkan itu terjual secara bersama-sama, maka dilakukanlah bundling, ya bundling. Jadi kalau orang menabung di Mandiri, maka langsung akan mendapatkan asuransi jiwa, ada life insurance gitu. Yang secara tidak sadar itu customer membayar gitu ya dan mendapatkan bundling insurance itu ya, sehingga konsumen atau customer mendapatkan layanan lebih ya. Misalnya contohnya itu kayak gitu ya. Nah, berapa persen customer yang akan mendapatkan atau membeli produk atau akan mengakuisisi produk kita misalnya. Kita buat berapa persen? Ya, berapa persen? Kemudian tahun pertama misalnya 40%, tahun kedua 45%, tahun ketiga 50% misalnya. Terus inisiatifnya, ya inisiatifnya bagaimana cara untuk bisa mencapai itu? Maka dibuatlah tindakan-tindakan, misalnya sistemnya diperbaharui, kemudian ada customer date, kita bisa menyusun langkah-langkah untuk bisa dapat mengakuisisi customer baru misalnya dan seterusnya. Oke, nah kemudian dibuat log and lead indicator. Nah, kalau kita sudah menyusun dalam tabel BSC tadi, maka kita bisa menurunkan ke dalam rencana yang lebih detail lagi. Misalnya bicara tentang strategic objektif ya dalam rangka untuk meningkatkan pendapatan misalnya atau meningkatkan keuntungan. Maka apa yang dilakukan? Improve return, increase customer satisfaction, meningkatkan kepuasan pelanggan, ya. Improve productivity,
Ya, strategiknya adalah dengan meningkatkan produktivitas, upgrade staff kompetensi, yaitu meningkatkan kompetensi dari para staff atau karyawan kita. Ya. Nah, log indikatornya apa? KPI-nya adalah revenue growth, ya, pertumbuhan pendapatan. Share of segmennya, ya, bagaimana kita bisa memperluas sasaran pasar kita, share kita. Kemudian customer retention, bagaimana agar customer melakukan retensi atau membeli kembali. Ya, setelah dia membeli produk kita, maka dia akan kembali untuk membeli lagi, gitu ya, membeli lagi, itu namanya customer retention. Kemudian expenses ratio, ya, rasio biayanya menjadi rendah. Ada staff productivity, produktivitas staff meningkat. Itu indikator dari sasaran tujuan strategis tadi, ya. Nah, lead indikatornya apa? Revenue mix. Ya, revenue mix. Jadi pendapatan itu munculnya dari berbagai sumber, tidak hanya satu. Depth of relationship. Jadi ada hubungan yang lebih dalam antara perusahaan dengan para customer-nya. Satisfaction survey. Kita melakukan survei untuk mengetahui itu. Ya, dan seterusnya, ya, dan seterusnya. Oke. Nah, di sini ada beberapa langkah yang bisa dilihat, ya. Ya, bagaimana balance scorecard itu mampu bisa memberikan gambaran kepada manajemen tentang strategi dan action atau tindakan yang dilakukan dalam mencapai suatu tujuan perusahaan. Ada namanya executive involvement, ya. Apa itu executive involvement? Yaitu keputusan strategi yang dibuat dan divalidasi oleh eksekutif, ya. Oleh eksekutif. Eksekutif itu siapa? Eksekutif itu adalah struktur manajemen yang diberikan mandat, ya, atau diberikan otoritas untuk mengambil keputusan, ya. Cause and effect relationship, ya. Cause and effect relationship. Nah, di sini ada bagaimana dampak hubungan, ya, dampak hubungan dari perusahaan dengan para customer-nya. Nah, balance between outcome and leading measures. Selain itu juga kita mampu mengukur bagaimana suatu tujuan itu bisa kita capai dengan sebuah fasilitasi yang diberikan oleh manajemen. Ya. Kemudian financial linkage, yaitu tujuan yang bisa kita capai secara maksimum dengan mendapatkan dukungan dari seluruh stakeholder internal bisnis kita. Ya. Kemudian ada inisiatif, ada linkage of initiative measures, ya, dan kita punya baseline dan target yang dimiliki oleh perusahaan sebagai basis dalam merencanakan dan mencapai tujuan. Oke, nah sekarang kita coba lihat bagaimana ini dipraktekkan oleh suatu perusahaan, ya, perusahaan pupuk, ya. Ini tertulis dalam bahasa Indonesia, mudah-mudahan lebih mudah, ya. Tadi itu teorinya, ya, itu teorinya. Nah sekarang komponen intensi dari strategi yang berupa visi, misi, dan strategi. Jadi pertama kita membuat tujuan, ya, tujuan dari pendirian perusahaan pupuk ini misalnya. Dan kemudian visi misinya, lalu kemudian kita menyusun strategi dan kemudian menentukan value proposition-nya seperti apa, gitu ya. Contoh misalnya, karena ini perusahaan BUMN sehingga mendukung untuk kepentingan pembangunan nasional. Kemudian kebijakan dan intensi strategi holding pupuk, ya, pupuk Indonesia misalnya, itu adalah sebagai visi yang ingin dicapai oleh perusahaan pupuk ini. Nah, industri pupuk ini berbasis kimia, ya, yang akan mendukung industri pertanian dan akan melakukan integrasi dari hulu sampai hilir
kemudian produk dan jasanya harus berkualitas dan daya saing, serta mengutamakan kepuasan pelanggan. Ini adalah misinya. Ya, ini misinya. Misi yang disusun dalam rangka untuk mencapai visi. Ya, visinya apa tadi? Visinya adalah mendukung kepentingan pembangunan nasional, itu visinya. Ya. Dan kemudian strateginya apa? Strateginya adalah kinerja prima, ya, adaptabilitas terhadap ekspektasi pasar, dan keunggulan produk serta jasa. Itu strateginya. Value proposition-nya adalah kualitas produk dan jasa berkualitas, pengembangan berkelanjutan, keandalan teknologi, dan implementasi tata nilai. Itu value preposition-nya. Gitu ya. Oke. Nah, kemudian kita declare ya dalam sebuah mapping, ya, sebuah map atau peta perjalanan menuju kepada visi, ya. Ya, visinya adalah menjadi industri kimia dan mendukung pertanian yang berdaya saing dalam skala nasional. Nah, untuk bisa mencapai visi ini, buatlah misi. Misinya adalah menghasilkan produk bermutu dan melakukan perdagangan yang berdaya saing tinggi dengan mengutamakan kepuasan pelanggan. Lalu apa yang mau dilakukan di 2020 kemarin misalnya? Ini tahun kemarin ya. Maka pertama adalah memiliki kinerja prima. Ya, kinerjanya harus bagus. Adaptabilitas ekspektasi pasar harus menyesuaikan dengan kondisi dan harapan dari pasar dan memiliki keunggulan produk. Nah, ini kondisi yang akan dilakukan. Ini kebetulan tahun 2020 yang kemarin gitu. Nah, maka dibuatlah sebuah kerangka untuk mencapai visi dan misi itu. Ya. Jadi pilar-pilarnya adalah kinerja prima, adaptabilitas ekspektasi pelanggan, gitu ya. Kemudian akan menghasilkan keunggulan produk. Nah, keunggulan produk dan jasa inilah yang kemudian akan bisa mencapai visi dan misi perusahaan. Fondasinya adalah keandalan teknologi dan infrastruktur. Kemudian fondasi yang lain adalah kapabilitas dan profesional dari SDM. Ya, ini fondasinya. Kemudian punya tata nilai, ya, punya tata nilai. Oke. Ini udah mulai kelihatan, ya, bangunannya sudah mulai kelihatan dari sebuah desain masa depan dari industri yang mau dibangun gitu. Nah, baru kemudian bikin strateginya. Ini strategi BSC, ya, ini strategi BSC. Nah, ini kalau kita lihat di bawah ada learning and growth perspective, ya. Learning and growth perspective ini yang kemudian diisi dari 3 aspek, yaitu human capital, information capital, dan organization capital. Organization capital itu apa aja? Ada budaya perusahaan, ada leadership, kepemimpinan, ada koordinasi dan sinergi, ada sistem manajemen, ya. Ada pusdatin, ada aplikasi manajemen, ada pengembangan jaringan. Terus begitu sampai human. Human itu harus dilakukan apa saja? Ada career and talent management, ada learning development, ada organization development. Jadi pengembangan dalam rangka untuk meningkatkan kapasitas dari human, itu yang dilakukan. Nah, baru kemudian ke atas lagi ini proses internal, ya, proses internal. Agar punya kinerja yang prima, apa yang harus dilakukan? Agar punya adaptabilitas terhadap ekspektasi pelanggan, apa yang harus dilakukan? Agar ada inovasi dan pengembangan, apa yang harus dilakukan? Begitu seterusnya. Nah, nanti ini akan menghasilkan dari customer perspective, yaitu atribut produknya. Atribut produk itu berupa apa? Kualitas produknya akan bisa lebih baik, akan bagus. Ketersediaannya, kontinuitasnya, keragaman produk, varian produknya menjadi lebih banyak, sehingga sesuai dengan ekspektasi dari konsumen. Ya, pangsa pasarnya, penetrasi pasarnya, pelanggannya, kemudian pencitraannya, brandingnya, ini jalan semuanya. Nah, baru kemudian setelah itu akan memunculkan financial perspective, ya, yang akan menghasilkan sebuah nilai tambah yang berkelanjutan, menghasilkan keuntungan. Karena dengan keuntungan itu maka akan bisa bertumbuh perusahaan. Oke. Nah, ini lebih detail lagi. Jadi diturunkan lagi kepada lini-lini produk usahanya. Ya, diturunkan lagi. Jadi bicara tentang produk dan jasa tadi, produknya apa saja itu dijelaskan, ya.
Nah, kemudian prosesnya bagaimana, tradingnya seperti apa, logistiknya seperti apa. Itu detail, makin detail, ya, makin detail. Nah, kemudian ada workout, ya. Ini yang nanti akan diisi. Ini yang nanti akan diisi oleh unit-unit kerja, ya, diisi oleh unit-unit kerja. Unit kerja di dalam struktur organisasi. Ini seperti ini. Jadi buat tabel seperti ini. Ini implementasinya seperti ini. Jadi misalnya bicara tentang atribut produk, kualitas produk. Nanti inisiatif dari unit kerja, bagaimana caranya untuk meningkatkan kualitas produk. Nah, ini nanti diisi. Ya, ini akan diisi oleh unit kerja masing-masing gitu. Pengukurannya bagaimana, kapan mau dilaksanakan, itu dibuat, timeline-nya dibuat. Nanti jelas kapan mau dicapai. Gitu. Semuanya diisi. Ya, nanti semuanya akan diisi. Ya, seperti itu, ya detail sekali kalau kita lihat. Nah, ini ilustrasinya. Ilustrasi yang sudah diisi, kemudian hasilnya seperti ini. Jadi tadi itu diisi, nah kemudian muncullah seperti ini setelah diisi. Ya. Jadi ada human capital, misalnya akan muncul performance management, kompetensi development, career system. Nah, ini semua kalau kalian perhatikan baik-baik, ya di depan masing-masing komponen ada komponen kerja ini akan ada coding, ya kan, ada coding HC1, HC2, HC3, IC1, IC2. Tujuannya untuk apa? Tujuannya nanti ini akan dijadikan ya sebagai, akan dibuat modeling nanti, akan dibuat modeling namanya, ya, dalam sebuah aplikasi software nanti untuk mengukur capaian-capaian dari masing-masing komponen tadi. Nah, nanti akan bisa akan bisa dibaca oleh sistem, ya, nanti akan bicara oleh sistem. Jadi kalau dalam manufaktur atau industri yang sudah advance, itu nanti akan mampu membaca rencana strategis tadi, ya, dan memberikan reporting dalam sebuah dashboard yang bisa dibaca oleh stakeholder, misalnya oleh pemerintah. Pemerintah nanti akan bisa melihat progres dari bisnis di BUMN itu. Ini bisnisnya gimana, perkembangannya gimana, pencapaiannya seperti apa, itu nanti akan bisa dibaca. Ya. Nah, ini nanti akan muncul dashboard seperti ini. Ya. Jadi nanti akan terlihat progresnya. Ya. Nah, ini contoh yang sudah terisi, ya, contoh yang sudah terisi, ya, dari sales misalnya, ya, ada sales. Nah, sales departemen objektifnya siapa, ya, tujuan dari departemen itu apa? Meningkatkan total nilai penjualan, yaitu departemen sales penjualan. Alat ukurnya apa? Number of total event, ya, total dari seluruh kegiatan. Itu ukurannya. Targetnya minimal 8 event. Misalnya contohnya. Ya, ada 8 event per quarter, ya, per kuartal. Misalnya itu contoh saja. Ya, itu contoh. Ya, dibuat seperti itu. Ya, semuanya masing-masing departemen itu membuat perencanaan seperti ini. Ya. Oke. Ini contohnya detail banget, ya. Ini contohnya detail banget. Oke. Saya kira demikian contoh dari implementasi. Pasti banyak istilah-istilah baru, kemudian ada ya kata-kata dan literasi yang baru, saya sengaja sampaikan karena itulah kenyataan dalam sebuah industri, dalam sebuah bisnis, dalam sebuah manajemen, ya. Jadi kalau kita jarang membaca, maka kita akan kesulitan ya untuk memahami bagaimana bisnis yang nyata, yang real, ya, di dalam industri kita, di dalam perekonomian kita, gitu.
Jadi sengaja saya tarik kalian untuk mau belajar lebih keras lagi, karena kalau tidak ada upaya untuk tahu dan tidak ada semangat untuk bisa mengejar ketertinggalan, ya pada akhirnya akan tereliminasi dalam sebuah kompetisi. Ya, karena beberapa mungkin para kompetitor kita, ya mahasiswa seperti kalian, sudah begitu banyak literasi yang diperoleh gitu dan kompetensi yang sudah didapat, sementara mungkin kita berjalan di tempat, ya kita berjalan di tempat, ya ya nanti kalau itu yang terjadi, kita nggak ada daya saing ya di dalam pekerjaan atau dalam sebuah bisnis gitu. Oke, baik. Sebelum saya akhiri, silakan kalau ada yang mau bertanya. Ada yang mau bertanya? Pak, izin Ya, bertanya boleh Pak? silakan Mas Nofri. Pak, kalau terkait BSC ini Pak, kalau untuk penggunaannya itu apakah harus kita buat dulu strategi rencana renstranya dulu atau bagaimana Pak untuk apa istilahnya alurnya kita buat BSC ini Pak? Oke, makasih Mas Nofri. Ya, jadi BSC itu kan alat untuk menyusun strategi. Ya, jadi salah satu metode dalam membuat perencanaan strategis adalah menggunakan namanya BSC, Balance Scorecard. Ya, Balance Scorecard. Itu adalah salah satu alat. Nah, gimana cara penerapannya tadi yang sudah kita jelaskan dari awal sampai akhir itu? Apa yang harus kita lakukan? Pertama, menyusun visi dulu, gitu kan. Kemudian setelah itu menyusun misinya. Kemudian setelah misi bisa kita susun, kita tulis goal-nya, ya, sasarannya, objektifnya apa, ya, sasarannya apa, objektifnya apa. Kalau objektifnya udah bisa kita susun, kemudian kita membuat parameter atau measure, ya, alat ukur kita bisa mencapai itu ukurannya apa? Kita harus bisa membuat ukurannya, ya. Kemudian setelah kita membuat ukurannya, baru ya kita membuat ini target. Ya, yang mau kita capai berapa sih, gitu ya? Yang mau kita capai berapa sih, gitu. Nah setelah itu baru bicara tentang inisiatif. Inisiatif itu apa? Inisiatif itu adalah langkah-langkah yang seharusnya dicapai atau yang akan dilakukan untuk mencapai target itu. Itu namanya inisiatif. Jadi apa yang tadi saya jelaskan dari awal sampai akhir itulah kesimpulannya, gitu ya. Kesimpulannya itu. Ya, jadi membuat perencanaan strategis itu ya seperti itu langkah-langkah di dalam menggunakan pendekatan namanya balance scorecard tadi, gitu. Nah, Jadi apa saja sih yang akan direncanakan tadi ya? Ada financial perspektif dari perspektif finansial, kemudian internal bisnis proses gitu. Di dalam proses bisnisnya seperti apa yang mau direncanakan gitu kan. Kemudian dari perspektif customer gitu ya, customer perspektif tadi ya. Ya, kemudian dari human ya, dari human capital kita gitu. Jadi ada 4 perspektif itu yang akan disusun ya dengan menggunakan metode tadi objektif gitu ya, membuat sasaran yang mau dicapai gitu, kemudian membuat ukuran, kemudian setelah itu kita menentukan target ya, target, kemudian baru inisiatif atau cara untuk mencapai target itu seperti apa. Itulah strategi, perencanaan strategi. Jelas ya, Mas Novi ya? Iya Pak, jelas Pak. Jadi idealnya memang kalau sebuah perusahaan itu dulu ya Pak ya, baru apa istilahnya langkah-langkah selanjutnya ya Pak. Iya, ini yang akan menjadi panduan. Rencana strategis itu yang akan menjadi panduan. Panduan dalam menjalankan bisnis gitu.
Nanti seluruh stakeholder internal kita dari mulai top manager sampai staff, ketika sudah tahu apa yang mau dicapai, kemudian sudah tahu ukuran keberhasilannya, kemudian sudah tahu langkah-langkah apa yang harus dilakukan, mestinya akan bisa lebih terkontrol, akan lebih bisa dikendalikan. Dan kita bisa mengatakan kita berhasil atau tidak berhasil tentunya dari capaian-capaian yang kita bisa peroleh dalam kurun waktu yang kita sudah tentukan. Misalnya 1 bulan, 1 bulan kita sales kita misalnya terkait dengan penjualan, misalnya di perspektif customer misalnya. Itu ukurannya adalah sales misalnya, ya. Tujuannya adalah penjualan, terjadinya penjualan gitu ya. Ukurannya adalah sales transaction ya, transaksi closing dari sales ya, dari penjualan misalnya. Nah, targetnya gimana? Targetnya misalnya 1.000 unit misalnya dalam 1 bulan misalnya. Itu target. Gimana caranya biar kita bisa menjual 1.000 unit itu? Ya, Anda ceritakan langkah-langkahnya gimana. Nah, langkah-langkah itulah yang nanti yang akan memandu kepada para sales, kemudian manajer penjualan, kemudian direktur pemasaran, gitu. Nah, semuanya akan fokus untuk mencapai target ya 1.000 tadi. Gimana caranya? Nah, itu dijelaskan, misalnya caranya melakukan pendekatan kepada para pelanggan, mengingatkan, mengenalkan produk, dan seterusnya. Itu langkah-langkah yang harus dilakukan. Gitu. Oke. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Ada lagi yang mau tanya? Oke, terlalu cepat nggak? Enggak sih, Pak. Cukup, Pak. Cukup ya. Pak, ini saya mau nanya, Pak, untuk scorecard. Silakan. Scorecard ini kan kartu yang digunakan untuk mencatat skor performance seseorang. Jadi ini sebenarnya dari kita sendiri atau pihak manajemen yang menilai kita, Pak? Oke. Makasih. Mbak Dewi ya tadi ya? Iya. Oke. Jadi gini Mbak, scorecard itu bisa diterjemahkan sebagai salah satu alat KPI masing-masing personal. Itu nanti turunannya ada di masing-masing personal gitu ya. Tapi dalam kita bicara tentang konteks strategi yang sekarang kita sedang bicarakan, itu adalah bicara tentang bagaimana menyusun strategi perusahaan, ya, menyusun strategi perusahaan. Makanya tadi bicara tentang visi misi, bicara tentang sasaran perusahaan, bicara tentang. Nah, nanti ketika sudah menyusun strategi tadi, maka pasti akan diturunkan ke dalam yang namanya business plan, ya. Jadi business plan itu nanti akan disusun dengan melihat atau memperhatikan rencana strategisnya. Nah, bisnis plan itu disusun untuk jangka waktu paling panjang 1 tahun, gitu ya. Nah, nanti diturunkan lagi namanya action plan. Action plan itu disusun untuk bisa semesteran, bisa kuartalan, atau bisa dalam bentuk monthly, ya, monthly, setiap bulan, setiap bulan. Nah, itu nanti diturunkan lagi, ya, menjadi personal target KPI bagi masing-masing person. Jadi untuk bisa mencapai target bulanan itu nanti akan masuk ke pribadi-pribadi personal, gitu ya. Masuk ke sales, masuk ke kasir, masuk ke semuanya nanti akan punya KPI masing-masing gitu dalam rangka untuk mendukung pencapaian dari target tadi. Gitu. Gitu ya, Mbak. Oh iya Pak. Soalnya dulu saya pernah kerja ini, saya suruh buat KPI. Nah kan dulu tuh belum begitu paham ya Pak. Setelah saya ini, oh ternyata KPI itu seperti ini gitu. Dulu kan saya sebagai key account eksekutif ya di distributor. Nah iya
Jadi itu bikin KPI gitu kan, breakdown target setiap bulan, 3 bulan, 6 bulan, sama per tahun gitu Pak. Jadi semuanya ini merangkapnya ke KPI ya Pak? Iya. Iya. Iya, jadi masing-masing nanti akan punya KPI gitu ya. Intinya nanti di situ. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama Mbak Dewi. Ada lagi yang lain? Oke, kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini ya. Terima kasih atas atensinya, mudah-mudahan bermanfaat, memberikan semangat untuk terus belajar ya. Harus semangat belajar karena kalau kita jadi jangan hanya sekedar mencari nilai ya, nilai penting, tapi akan lebih sangat bermanfaat kalau kita punya pengetahuan baru. Ya, kita punya semangat baru untuk mencari bekal yang tentunya sangat kita butuhkan nanti pada saat kita berkompetisi. Oke, terima kasih. Salam sukses, sehat selalu. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Mudah-mudahan selesai semuanya dengan baik. Terima kasih. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Selamat malam. Selamat malam. Oke, izin saya foto boleh? Saya foto dulu sebentar. Dibuka dulu kameranya, teman-teman. Dibuka dulu. Oke, 1, 2, 3. Cheese. Oke, terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak.